Termasuk pandangan tertekan 9 hati pada bulan pertama. Seseorang akan mengandung bulan pertama dalam pelukannya. Memiliki ayah seperti itu, juga merupakan kemalangan kedua wanita tersebut. Jumbe itu dikatakan di Luo Zeng Huai. Luo Zeng, aku iri padanya. Jangan katakan itu, aku tahu, kata Luo Zeng dengan nyaman. Luo Zeng membaca memori yang berisi Jumbai, tentu saja tahu apa yang dia pikirkan. Ning Yudi dan Si Qinqin dan wanita lain melihat pemandangan itu, diam-diam bertukar pandang satu sama lain, warna yang cukup bermakna. Meskipun Jumbai ditebak bahwa sang ayah melakukan sesuatu untuk dirinya sendiri, dia tidak tahu apa yang terjadi. Luo Zeng hanya bisa mengatakan situasi umum lagi, termasuk Jumbai dan bulan pertama untuk memahami seluk-beluk hal, memikirkan ayahnya memperlakukan anak-anaknya seperti ini, untuk sesaat kesedihan, sebenarnya menangis lagi. Jejak aplikasi kaisar pada putrinya, sedini mungkin di perairan hitam, telah dihapus oleh Luo Zeng. Dia secara alami tidak tahu bahwa kedua putrinya telah kembali normal. Saat ini, ia dan peti mati telah tiba di tepi lautan waktu. Peti mati memandang pasang surut dari fragmen waktu yang berwarna-warni, dan tampang itu cukup emosional. Pada awalnya, waktu tidak begitu luas. Dia tinggal di sini di pantai. Allah yang benar ingin memasuki laut, dan harus bergantung pada tukang perahu yang buta. Dewa atas dan Tuhan sejati yang agung tidak diizinkan untuk melompat atau bergerak, tetapi orang suci itu tidak ada batasnya. Ayo pergi. Hei, 3 tokoh tiba-tiba menghilang. Dalam waktu singkat, sosok yang berisi Kaisar King telah muncul di Pulau Terapung. Sebagian besar anak-anak dengan anggota keluarga tidak menyadari berbagai praktik retrograd Kaisar King. Saat ini, keluarga itu seperti anak-anak raksasa lainnya, tetapi juga orang-orang khawatir, mengkhawatirkan keselamatan kaisar mereka sendiri. Ketika Kaisar King muncul di Pulau Terapung, dia menghembuskan napas. Semua anak dengan keluarga merasakan nafas Kaisar King untuk pertama kalinya. Dengan Tian Xiao awalnya berlatih di ruangan yang sunyi, dia merasakan momen dengan nafas King Di. Matanya tiba-tiba menjadi cerah, dan dia sudah bergegas keluar dari ruangan yang sunyi. Aku punya keluarga dan anak-anak, semua datang untuk melihat. Setelah Kaisar King menyebarkan nafas, suara rendah diteruskan ke telinga setiap anak. Segera, keluarga padat di tengah Pulau Terapung berkumpul bersama. Para penatua dengan keluarga, seperti yang dengan Tian Xiao, juga mengikuti. Ketika mereka melihat wanita dengan sisi Kaisar King, ada cahaya aneh yang bersinar di matanya. Nafas wanita itu seperti jurang dan makhluk ganas. Saya tidak tahu bagaimana Kaisar dibawa keluar. Selamat atas kembalinya Kaisar Suci, kata Tian Xiao. Kali ini, para raksasa bertempur di dalam jurang, dan Tian Xiao tidak pergi. Selama waktu ini, berita tentang kejatuhan Muri Timur datang, dan hatinya juga khawatir. Lagi pula, termasuk Jiwi telah pergi. Dia adalah Tuhan yang hebat dan benar, tidak dapat menghost situasi keseluruhan. Dibandingkan dengan raksasa lain, rumah masih terlalu lemah. Dengan senyum samar King Di, dia langsung berkata, pada hari-hari ini, dapatkah saya memiliki keluarga yang baik? Semuanya baik-baik saja, kata Tian Xiao. Bagus sekali. Tatapan King Di berlalu dari keluarga, dan segera berkata, aku punya keluarga, dan semua dewa nyata akan mengikutiku ke Pulau Terapung. Ketika saya mendengar ini, banyak wajah keluarga saya menunjukkan warna yang aneh. Keluar dari Pulau Terapung? Kemana harus pergi? Jika kamu pergi ke tempat terlarang, kamu tidak harus meninggalkan Pulau Terapung. Matriks transmisi di Dimen Abisal dihancurkan. Apakah perlu pergi ke Abis bersama Kaisar Suci? Ada berbagai spekulasi di hati anak-anak. Bahkan dengan tawa, beberapa tidak mengerti. Setelah memasukkan King Dun untuk sementara waktu, dia berkata, aku akan merampok Pulau Terapung di timur. Ketika saya mendengar ini, semua anak dalam keluarga itu sangat terkejut. Ini jantung Kaisar Suci. Meskipun Kaisar dari keluarga timur meninggal, orang-orang suci dari aliansi raksasa, tidak mendengar berita kejatuhan, termasuk keluarga untuk merampok Pulau Terapung di timur. Apakah ini tidak melawan para raksasa? Bahkan dengan senyum langit, aku memandangi Kaisar dengan wajah kosong. Wajah itu berwibawa dan bertanya, di mana Kaisar Suci, di mana ini? Termasuk Kaisar King berkata, Kalajengking Timur Murni sudah mati, dan aku punya rumah, aku punya kendali atas jurang maut. Said, dengan asap, mengangkat tangannya. Tanda hitam di cincin di tangan menyebar. Tanda hitam ini dikelilingi oleh kabut asap dan dengan cepat menjadi 2 sayap aneh yang besar. Kekuatan mengerikan mengalir. Orang-orang di pulau-pulau terapung lainnya semua memandang Pulau Terapung dengan rumah mereka, dan wajah mereka penuh dengan ketakutan. Di antara loteng pendekar pedang itu, salah satu santo pendekar pedang itu, Lei Lei, tiba-tiba membuka matanya, dan kemudian tubuhnya melintas, berdiri di dataran tinggi pulau pedang keluarga terapung, memandang ke bawah. Beberapa tetua dari keluarga pedang juga berkumpul dan melihat ke pulau-pulau yang melambang. Kekuatannya terlalu kuat dan mengejutkan hati mereka. Itu rumah. Ada apa? Ada kekuatan mengerikan seperti itu. Pedang bergemuruh bergoyang dan menggelengkan kepalanya. Mungkin, ini terkait dengan jurang maut. Selain pedang, orang suci lainnya di Pulau Terapung, orang-orang Yaseng juga melihat Pulau Terapung, yang sangat cemburu dengan kekuatan. Mulai sekarang, jangan bicara tentang rumah oriental, yaitu seluruh waktu lautan, dan bahkan seluruh tanah dewa adalah rumah untukku. Aku ingin wilayah dewa ini, tidak ada yang lain selain aku, tidak ada lagi yang berani menyebut yang suci. Kata. Kekuatan cincin yang mengandung asap berasap semakin mengerikan, dan senyum di bawahnya, serta anak-anak lain dengan anggota keluarga, juga sangat mengejutkan.
Apakah kita memiliki keluarga yang mendominasi domain? Di luar timur. Lebih dari itu, meskipun timur adalah kepala liga, ia tidak menempati lautan waktu, dan mendominasi domain. Bagaimanapun, kata-kata King Di sangat efektif. Di bawah godaan keluarganya, anak-anak keluarga juga bersemangat untuk mencoba. Pulau terapung di timur, ini adalah pulau terapung terdalam dan paling makmur. Kaisar Suci secara pribadi memimpin mereka untuk mengambil dan menjarah, yang tidak diragukan lagi merupakan kesempatan yang baik untuk menghasilkan uang. Aku punya keluarga, ikut aku. Setelah mengatakan bahwa Kaisar King melakukan tendangan voli, ia membangun lorong luar angkasa yang mengarah ke pulau terapung di timur. Kemudian Kaisar King menghilang di tempat yang sama dengan asap berasap dan peti mati, dan datang ke timur. Adapun anak-anak keluarga, mereka semua panas dan bersemangat, dan satu demi satu, mereka akan mengebor ke saluran luar angkasa. Meskipun persyaratan dari dinasti King adalah dewa-dewa top, siapa yang mau melepaskan kesempatan yang begitu bagus? Jangan bicara tentang dewa asli, bahkan dewa sejati berikutnya dan saksi seni bela diri telah bergegas masuk. Namun, setelah anak-anak keluarga bergegas ke pulau terapung di timur, mereka berhenti dengan satu kaki dan tidak berani melangkah maju. Mereka melihat seorang suci duduk di depan, dan orang suci itu adalah biksu timur. Selain tipe oriental, ada dua yaseng di sisi timur, dan ada ratusan dewa besar, selain ratusan dewa sejati. Orang-orang ini berpakaian hitam dan wajah mereka tegas. Mereka semua adalah prajurit dari timur yang direkomendasikan sendiri.